Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwan fi din a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Ta'ala yang kembali memberikan pada kita semua nikmat untuk melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insyaallah Ta'ala kita lanjutkan dengan talabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah yang telah kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan fi din azamallahu wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan bagian terakhir dari kitab Kashfu Asy-Syubuhat. Pada pertemuan lalu alhamdulillah kita sudah menjelaskan syubhat yang terakhir yang disebutkan dalam kitab ini, yaitu tatkala mereka orang-orang yang berbuat syirik mengatakan bahwasanya ketika malaikat menawarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala disiksa oleh kaumnya, dilemparkan ke dalam api, lalu kemudian malaikat menawarkan bantuan, apakah ingin diselamatkan, diangkat dan seterusnya. Namun demikian Nabi Ibrahim menolaknya dan mengharapkan bantuan pertolongan langsung dari Allah Ta'ala. Orang-orang yang berbuat syirik mengatakan artinya bahwa meminta istighatsah atau meminta pertolongan kepada makhluk itu dibolehkan, dan sudah kita bantah bahwasanya pertolongan yang ditawarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam adalah pertolongan yang mampu dilakukan olehnya dengan kekuasaan yang Allah SWT berikan kekuatan padanya. Sebagaimana dikiaskan oleh penulis dalam kitab ini, apabila ada seorang yang kaya lalu mendapati adanya orang miskin, lalu dia tawarkan bantuan kepada orang miskin tersebut dengan hartanya, maka ini adalah sebuah bantuan yang tidak berkaitan dengan istighatsah kepada makhluk, tetapi ini adalah bagian daripada pertolongan yang mampu dilakukan oleh seorang manusia. Ikhwan akhwat Allah Ta'ala, pada pertemuan ini kita masuk pada penutupan dari kitab ini. Kita lihat bagaimana Asy-Syaikh berkata dalam akhir dari kitab ini, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wal nakhtimil kalama insyaallah ta'ala bimas'alatin 'azimatin muhimmatin jiddan tufhamu mimma taqaddam. Marilah kita akhiri, kita tutup pembahasan kitab ini insyaallah ta'ala dengan sebuah permasalahan yang begitu besar, permasalahan yang penting sekali, yang sebetulnya bisa dipahami dari pembahasan-pembahasan lalu yang telah dibaca, yang telah dipelajari. Walakin akan tetapi nufridu lahal kalama li'idhami sya'niha, tetapi kita pisahkan pembahasan ini karena permasalahan ini permasalahan yang begitu besar. Walikathratil ghalati fiha, karena juga banyak orang-orang yang tergelincir di dalamnya. Jadi permasalahan yang akan beliau sampaikan pada akhir, pada penutupan ya, sebagai penutup dalam kitab ini adalah sebuah permasalahan yang besar, permasalahan yang sangat penting, dan banyak orang tergelincir di dalamnya. Ya, khususnya orang-orang yang hidup di zaman beliau. Ya, di dalam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala, bagaimana beliau melihat banyak orang-orang yang menyembah berhala. Berhala tersebut berbentuk kubur, berhala tersebut berbentuk pohon-pohon yang dikeramatkan, benda-benda yang dianggap memiliki manfaat mudarat. Ya, oleh karenanya permasalahan ini adalah permasalahan yang begitu besar. Fanaqul, beliau katakan, kami katakan la khilafa anna tauhida la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amali. Tidak ada silang pendapat, artinya sudah kesepakatan dari para ulama, sesungguhnya tauhid
tauhid itu la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amal. Tauhid itu harus diwujudkan, harus dimanifestasikan ya, dalam bentuk apa? Yang pertama hati, yang kedua adalah lisan, dan yang ketiga adalah amal atau perbuatan. Beliau ingin menyampaikan satu permasalahan bahwasanya tauhid itu harus diterapkan pada 3 hal. Yang pertama apa? Hati, lisan, kemudian perbuatan. Ya, dan ini disepakati oleh para ulama. Imam Syafi'i, ya, Imam Ahmad dan para imam-imam lainnya menyepakati ini. Karena apa yang beliau maksudkan ini itu mirip dengan makna penerapan dari iman. Iman itu harus diwujudkan dengan apa? Hati. Ya. Harus diyakini dengan hati. Lalu kemudian apa? Al-qaulun bilisan, diucapkan dengan lisannya. Lalu apa? Diamalkan dengan anggota tubuhnya. Demikian juga dengan tauhid. Artinya tatkala ada orang yang mengaku mengucapkan la ilaha illallah sebagai seorang muwahhid, orang yang bertauhid, gitu ya. Istilah orang bertauhid sekarang lagi tren. Ya, seorang yang bertauhid itu artinya dia mengucapkan kalimat apa? La ilaha illallah. Ketika dia mengucapkan itu baru lisan berarti. Ya, belum cukup, harus didasari dengan keyakinan, harus diterapkan dalam hatinya. Lalu apalagi? Harus diterapkan dalam seluruh anggota tubuhnya. Berarti tauhid itu harus diterapkan dalam hati, lisan, dan perbuatan. Kata beliau, fa in ikhtalla syai'un min hadza lam yakunir rajulu musliman. Seandainya ada seseorang yang tidak mewujudkan tauhid dalam 3 hal ini, salah satunya saja tidak terwujud, maka dia tidaklah menjadi seorang muslim. Artinya, ya, kita akan jelaskan bagaimana pernyataan beliau, pembagian beliau terkait dengan manusia terhadap tauhid. Nah, pertama di sini menunjukkan, ya, kata beliau, fa in arafa tauhida wa lam ya'mal bihi fahuwa kafirun. Yang pertama tadi sudah disebutkan, kalau seandainya ada seorang yang mewujudkan tauhid dalam lisan, dalam hati, atau dalam hati, dalam lisan, dalam perbuatan, berarti dia seorang apa? Muslim, mukmin. Lalu fa in arafa tauhida wa lam ya'mal bihi fahuwa kafirun mu'anidun ka Fir'auna wa iblisa wa amsalihima. Namun apabila dia meyakini tauhid, ya, dan juga mengucapkan tauhid, walam ya'mal bihi, namun dia tidak mau mengamalkan tauhid tersebut, maka dia adalah seorang apa? Kafir. Mu'anid, yang menolak. Contohnya siapa? Fir'aun, iblis, dan yang semisal dari keduanya. Nah, berarti di sini dapat kita temukan golongan kedua dari manusia dengan tauhid. Yang pertama tadi siapa? Muslim, yang dia meyakini tauhid, mengucapkan tauhid dan mengamalkan tauhid, berarti muslim. Ada juga golongan yang kedua, kata beliau, seorang yang meyakini tauhid, dia tahu tauhid, tahu la ilaha illallah, tahu tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia mengucapkan juga, artinya mengakuinya, walam ya'malihi, tapi dia tidak mau mengamalkannya, maka dia seorang apa? Kafir. Contohnya siapa? Kata beliau, iblis. Ya. Fir'aun, kata beliau Fir'aun dulu. Kafir'aun. Contohnya adalah Fir'aun. Mengapa demikian? Karena Fir'aun itu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya Nabi Musa itu adalah Tuhan yang betul-betul menjadi seorang Tuhan yang menciptakan. Dan dia mengakui, ya. Namun demikian Fir'aun menolaknya dengan amal perbuatannya. Dia tidak mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dapat kita lihat pada surat Al-Isra ayat 102. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagaimana Nabi Musa alaihissalam berkata kepada Fir'aun, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basaira. Sesungguhnya engkau, wahai Fir'aun, itu betul-betul alimta, kata Nabi Musa ketika berdialog dengan Fir'aun,
Nabi Musa mengatakan kau itu tahu ya bahwasanya ma anzalaha ulai illa rabbus samawati wal ard, ya apa yang diturunkan kepada mereka itu adalah dari Rabb yang menguasai menciptakan langit dan bumi. Basaira, dengan ya dengan pandangan yang nyata, dengan penglihatan yang nyata. Jadi di ayat ini surat Al-Isra ayat 102 menegaskan bagaimana Nabi Musa alaihissalam mengatakan dan menegakkan hujjah kepada Fir'aun bahwasanya Fir'aun itu sudah tahu bahwasanya Allah itu menciptakan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala kisahkan dalam surat An-Naml ayat 14, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa 'uluwa. Namun mereka, ya Fir'aun dan bala tentaranya, istaiqanatha anfusuhum, mereka itu tahu, yakin dengan hati mereka, dengan jiwa mereka, zulma wa 'uluwa, lalu kemudian mereka menolaknya dengan kezaliman, dengan kesombongan. Ya, kata jahadu ya dalam Al-Qur'an itu berbeda dengan ingkar. Ya, berbeda dengan takdzib, mendustakan. Kalau mendustakan dia dusta. Tapi kalau jahadu dia itu tahu lalu mengingkari. Kata jahada itu artinya dia alima wa angkaro. Ya, kata mufassirun bahwasanya jahada itu dia tahu tapi dia ingkari. Nah, ini menunjukkan bahwa Fir'aun itu apa? Tahu. Tauhid itu tahu, dalam hatinya yakin. Kedua, dia ucapkan. Ya. Tapi yang ketiga, dia tidak mau mengamalkannya. Sehingga kemudian dia masuk ke dalam golongan orang-orang kafir. Contoh lainnya siapa? Kata beliau, wa iblis, dan iblis juga sama. Ya. Iblis juga demikian dalam surat Shad ayat 81. Ya, bagaimana iblis itu berkata ketika akan ya dimasukkan ke dalam api neraka, lalu kemudian dia meminta ditangguhkan. Fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Dengan keagunganmu ya Allah, ya maka sungguh aku akan perdaya semua manusia tanpa terkecuali. Jadi artinya iblis apa? Mengakui keagungan Allah Ta'ala. Iblis tahu, Rabb itu Allah tahu. Dia mengucapkan juga, tapi dia tidak mau mengamalkan. Tatkala diperintahkan untuk bersujud, ya sujud ibadah, sujud taat ya. Kalau sujud kepada Nabi Adam yang Allah perintahkan pada malaikat dan iblis, itu adalah sujud ketaatan, bukan sujud ibadah. Artinya sujud ketaatan bukan beribadah pada Nabi Adam, tapi ya beribadah pada Allah untuk menjalankan ketaatan pada Allah Ta'ala. Iblis menolak. Ya, oleh karenanya kemudian iblis dikeluarkan dari seorang yang beriman. Nah, ini contohnya yang kedua, iblis. Lalu siapa lagi? Banyak. Contohnya orang Yahudi. Orang Yahudi juga sama. Mereka tahu tidak kebenaran yang ada dalam Taurat tentang kenabian Nabi Muhammad SAW? Tahu tidak? Tahu. Tapi kemudian mereka menolaknya. Kenapa? Mereka sombong. Mereka menginginkan Nabi itu dari Bani Israel, bukan dari golongan Arab. Ya. Contohnya misalkan dalam surat Al-Baqarah ayat 146 Allah berfirman, ya, ya'rifunahu alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan kitab, yaitu orang Yahudi, mereka itu mengetahui Nabi SAW kama ya'rifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak keturunan mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu tahu tentang kenabian Nabi SAW, akan datang Nabi ya, yang diutus terakhir, dan sudah mereka tahu. Tapi kemudian mereka menolaknya. Artinya mereka mengimani, mengucapkan, tapi mereka tidak mau mengamalkan tauhid, sehingga mereka kemudian keluar dari Islam. Kemudian juga kita lihat ya dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca di akhir ayat, ghairil maghdubi alaihim. Ya, berikan ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, ya, yaitu jalan yang engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa mereka? Orang Yahudi. Kenapa dimurkai? Karena mereka tahu kebenarannya, namun mereka tidak mau mengamalkannya. Artinya tauhid dalam hati tahu, ya, dia yakini, dalam ucapan diyakini, tapi dia tidak mau mengamalkannya. Juga dalam sebuah riwayat di mana dua orang Yahudi datang kepada Nabi SAW bertanya tentang Islam. Disampaikan oleh Nabi SAW, al-Islam seperti ini, seperti iman, rukun Islam dan seterusnya. Kemudian setelah itu Nabi SAW memerintahkan kepada dua orang Yahudi ini apa?
an aslama. Ya, Nabi SAW perintahkan kedua orang Yahudi ini untuk masuk ke dalam Islam. Namun mereka menolak. Apa kata mereka? Ya, wa inna nakhafu in ittaba'naka an tadillana al-yahudu. Kami itu khawatir, kami takut kalau seandainya kami masuk ke dalam Islam, ya orang-orang Yahudi, orang-orang saudara-saudara mereka lainnya akan memusuhi mereka. Jadi orang-orang Yahudi itu tahu, ya. Namun kemudian mereka tidak mau mengamalkan tauhid. Kemudian apalagi orang-orang musyrikun, ya. Orang-orang musyrikun juga sama, ya. Dalam surat Al-An'am ayat 33 Allah berfirman, fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina biayatillahi yajhadun. Ya, sesungguhnya mereka itu tidaklah mendustakanmu wahai Muhammad, tapi mereka orang-orang yang zalim yang menolak, ya, artinya mereka tahu kebenarannya tapi mereka menolak ayat-ayat yang Allah turunkan. Jadi orang kafir Quraisy itu tahu, ya, bahwasanya Nabi SAW itu adalah seorang nabi, yakin. Karena sebelum diangkat sebagai nabi, orang-orang kafir Quraisy mengenal Nabi sebagai seorang apa? Al-Amin, yang dipercaya. Apalagi As-Siddiq, ya, Fatwana dan seterusnya, yang punyai kejujuran, yang punyai amanah. Mereka tahu, sehingga ketika diutus sebetulnya mereka tahu, mereka juga mengucapkannya tapi mereka tidak mengamalkannya. Sehingga kemudian mereka masuk ke dalam golongan yang kedua, yang mengenal tauhid dengan hati, dengan lisan, tapi tidak mau mengamalkan tauhid dengan perbuatannya. Baik. Wa hadza yaghlatu fihi katsirun minan nas. Kata beliau, banyak manusia yang terjerumus dalam masalah ini. Yaqulun, mereka berkata, hadza haqq wa nahnu nafhamu hadza wa nashhadu annahu al-haqq. Mereka berkata, ini adalah sebuah kebenaran. Kami tahu, kami paham, wa nashhadu annahu al-haqq, dan kami menyaksikan, meyakini bahwasanya, ya, tauhid itu kebenaran. Walakinna la naqdiru an naf'alahu wa la yajuzu 'inda ahli baladina illa man wafaqahum wa ghairu dzalika minal a'dzar. Syekh kemudian melanjutkan tentang beberapa alasan yang menjadikan orang itu kemudian tidak mau mengamalkan tauhid, ya. Yaitu adalah mereka sudah tahu tapi mereka mengatakan bahwasannya mereka tidak mampu untuk mengamalkan tauhid. Sebab apa? Wala yajuzu inda ahli baladina, karena di sekitarnya, masyarakat sekitar dia itu melarang orang-orang yang bertauhid. Mereka hanya membolehkan orang-orang yang mengikuti perbuatan mereka. Contoh misalnya, di satu lingkungan, di satu daerah terbiasa melakukan ritual khusus, ya. Contoh misalkan melarung sesajen ke laut, gitu ya. Ketika ada orang yang menolak itu, otomatis dia apakan? Dimusuhi tidak? Dimusuhi. Nah, dia mengatakan saya tidak bisa, ya, menolak, ya, saya tidak bisa menolak perbuatan syirik tersebut karena saya takut, ya, dimusuhi oleh penduduk setempat atau di tempat dia tinggal, ya. Nah, ini udzur yang diterima atau tidak? Alasan yang diterima atau tidak? Nggak diterima. Ya, nanti saya akan ringkaskan ada beberapa alasan-alasannya. Taib. Walam yadril miskinu anna ghaliba a'immatil kufri ya'rifuna al-haqqa wa lam yatrukuhu illa li syai'in minal a'dzari kama qala ta'ala ishtaru bi ayatillahi thamanan qalila. Ya, kata Syekh, orang yang miskin ini, jadi miskin ini bukan terjemahkan sebagai orang yang tidak punya harta, bukan. Tapi apa? Ay al-mu'damu minal fiqhi wal basirah. Orang miskin itu artinya orang yang tidak mengetahui ilmu. Jadi kalau ada orang nggak punya ilmu, Pak, kita bilang apa? Miskin, boleh. Ada rajulun miskin, ini orang kasihan, ya, nggak punya ilmu, ya, sehingga kemudian tersesat. Beliau katakan, anna ghaliba imatil kufri, gembong-gembong kekufuran, gembong-gembong orang yang berbuat syirik, ya, ya'rifunal haq, mereka itu tahu kebenaran, tahu tauhid, walam yatrukuhu illa li syai'in minal a'dzar, tapi mereka meninggalkannya karena ada alasan-alasan yang mereka buat-buat. Ya, contoh misalkan ketika tadi kasus, ya, tradisi yang melempar melarung, gitu ya, kepala kerbau atau sesajen dan seterusnya. Mereka katakan apakah mereka memintanya kepada laut itu?
bukan. Penunggu laut itu bukan, tapi mereka mintanya kepada Allah yang melalui sarana-sarana ritual-ritual tersebut. Itu alasan-alasan, ya. Dan alasan-alasan ini ya diterima atau tidak? Nggak diterima. Kita sudah jelaskan pada bantahan syubhat-syubhat yang lalu. Yang mereka katakan kami hanya menjadikan sebagai wasilah saja, sarana saja. Kami tidak meminta kepada mereka, tapi mintanya kepada Allah. Ini sudah kita bantah pada syubhat-syubhat yang lalu. Beliau katakan, ya, sebagaimana orang-orang yang membeli ayat atau menjual ayat-ayat Allah Ta'ala dengan thamanan qalila, dengan nilai atau harta yang begitu rendah, ya, yang hina, yaitu dengan dunia. Di dalam ayat ini mengisahkan tentang orang Yahudi yang mereka itu kemudian merubah isi Taurat, ya, isi Taurah karena sebab apa? Karena ingin mendapatkan keuntungan dunia. Ya. Wa ghairi dzalika minal ayat, dan banyak ayat-ayat yang lainnya, ya, juga disebutkan terkait dengan ayat dalam surat Al-Baqarah 146 tadi, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi orang-orang Yahudi itu mengetahui Nabi SAW sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Baik, jelas insyaallah. Jadi sudah disebutkan dua golongan manusia dengan tauhid. Yang pertama siapa? Muslim. Ya, mereka meyakini tauhid dengan hati, lalu dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Yang kedua, mengimani dengan hati, mengucapkan dengan lisan, tapi tidak mau mengamalkan. Mereka adalah siapa? Orang kafir. Contohnya siapa? Fir'aun. Siapa lagi? Iblis. Siapa lagi? Yahudi. Siapa lagi? Orang-orang kafir Quraisy atau musyrik, orang-orang musyrikun. Nah, beliau katakan golongan ketiga, ya. Fa in amila bitauhidi amalan zahira wa huwa la yafhamuhu aw la ya'taqiduhu biqalbihi fa huwa munafiq wa huwa syarrun minal kafiril khalis. Kalau dia, ya, mengamalkan tauhid atau mengimani tauhid, mengucapkan tauhid, ya, kemudian wa huwa la yafhamuhu, tapi dia tidak paham dengan tauhid, aw la ya'taqiduhu biqalbihi, atau dia tidak meyakini dalam hatinya, fahuwa munafiq. Nah, yang ketiga beda. Yang ketiga itu dia ucapkan dengan lisannya, la ilaha illallah itu. Lalu dia amalkan dengan perbuatannya, la ilaha, dia salat, puasa, zakat. Tetapi apa? La ya'taqiduhu biqalbihi. Dia tidak meyakini tauhid dalam hatinya. Maka dia siapa? Munafiq. Ya. Orang-orang yang menyembunyikan keimanan, menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Menampakkan keimanan, menyembunyikan kekufuran. Kata beliau, wa huwa syarrun minal kafiril khalis. Munafik ini lebih buruk dibandingkan orang kafir. Karena orang kafir jelas atau tidak, Pak? Jelas, dia nggak sholat, dia menyembah selain Allah. Tapi kalau orang munafik bersama dengan kita, sholat bareng kita, puasa dengan kita, zakat dengan kita, tapi ternyata dia orang yang kafir, orang yang berbuat syirik dalam hatinya misalnya, ya. Allah sebutkan balasannya dalam surat An-Nisa ayat 145 bagi orang munafik, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di tempat yang paling bawah dari api neraka. Ini menunjukkan bahwasanya tempat yang paling buruk, ya. Kalau surga yang paling tinggi itu yang paling nikmat. Kalau neraka yang paling bawah itu yang paling dahsyat. Ya. Wa hadhil mas'alatun kabiratun tawilah tatabayyanu laka idza ta'ammaltaha fi alsinatin nas. Ya. Masalah ini adalah masalah yang sangat besar, yang panjang sekali pembicaraannya. Tatabayyanu laka idza ta'ammaltaha fi alsinatin nas, yang dapat kita ketahui tatkala banyak berbicara dengan manusia. Artinya selama kita melihat satu zaman dengan zaman lainnya, satu suku dengan suku lainnya, satu kabilah dengan kabilah lainnya, satu daerah dengan daerah lainnya, pasti akan semakin banyak lagi perbuatan syirik. Di daerah di kita, Pak, di Pulau Jawa, Jawa Barat, Tengah, Timur, sama semua atau beda-beda, Pak, syiriknya? Beda-beda. Yang ke sana lagi ke arah timur, ya, ke arah Pulau Sulawesi, Kalimantan, ke arah Sumatera, sama atau beda-beda, Pak? Beda-beda. Nah, beliau katakan demikian. Permasalahan syirik ini banyak, panjang, ya, sehingga, ya, sepanjang kita berbicara dengan manusia akan terus, ya, panjang sekali permasalahan-permasalahan syirik. Tara man ya'riful haqqa wa yatrukul amala bihi.
ya, engkau melihat ada orang yang golongan pertama tadi, ya, yang kedua yang sudah mengetahui tauhid, mengucapkan dengan tauhid, tapi dia meninggalkan amal. Apa sebabnya? Li khaufi naqsin dunya, karena takut kekurangan dunia, kekurangan harta. Au jahil, karena takut kehilangan kekuasaan. Au mudarata li ahadin, atau takut atau tujuannya untuk mendapatkan pandangan manusia, untuk mendapatkan, ya, perhatian dari manusia. Wa tara man ya'malu bihi zahiran la batinan. Engkau banyak melihat orang yang melakukan amal itu secara zahir saja, tapi hatinya ya busuk seperti orang munafik tadi. Fa idza sa'altahu amma ya'taqidu biqalbihi fa idza huwa la ya'rifu. Kalau engkau tanyakan, ya, apa yang ada di dalam keyakinan hatinya, maka dia tidak meyakini, dia tidak tahu sama sekali. Baik. Khonfidin azanallahu yakum. Di sini Syekh sudah mulai menjelaskan, tadi disinggung beberapa sebab, ya, seseorang itu meninggalkan perbuatan tauhid atau meninggalkan tauhid. Yang tadi sudah disebutkan, yang pertama, ya, yaitu karena takut apa? Takut dimusuhi oleh kaumnya. Jadi singgung, ya. Kemudian di sini sudah disebutkan juga oleh Syekh bahwasanya di antara sebabnya juga adalah takut kekurangan harta. Juga sebabnya karena takut kehilangan kedudukan, jabatan, kekuasaan, atau juga sebabnya untuk mencari perhatian manusia. Dan semua alasan-alasan ini tidak diterima. Dia harus meninggalkan syirik, dia harus mengamalkan tauhid, tidak ada alasan. Nanti kita akan jelaskan alasan-alasannya. Kemudian beliau melanjutkan, walakin 'alaika bifahmi ayataini min kitabillah. Ya, hendaknya, ya, ketika kita memperhatikan alasan-alasan mereka yang menolak tauhid, hendaknya kita berpegang teguh kepada dua ayat yang menjadi prinsip dalam masalah tauhid. Ulahuma, satu di antara keduanya firman Allah Ta'ala, qauluhu Ta'ala, la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum, dalam surat At-Taubah ayat 96. Janganlah kalian beralasan, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Nah, jadi di sini Syekh ingin menunjukkan, ya, kepada kita, ya, di antara udzur, ya, atau di antara golongan orang, ya, yang meninggalkan tauhid karena udzur, itu tidak semuanya diterima. Dia tidak mau bertauhid karena udzur, gitu, ya. Saya nggak mau menjalankan tauhid, kayak tadi sudah disebutkan, takut dimusuhi oleh kaumnya, takut kehilangan dunia, takut kehilangan jabatan, takut, ya, tidak dipandang lagi oleh manusia. Ya, udzur-udzur ini nggak diterima semuanya. Ya, bahkan termasuk orang yang meninggalkan ketauhidan atau melakukan perbuatan syirik, ya, itu tidak semuanya udzurnya diterima. Ada udzur-udzur yang diterima, ada udzur-udzur yang tidak diterima. Nah, pertama, yang tidak diterima udzurnya jelas, ya, orang-orang yang kemudian mereka menolak atau melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran sedangkan mereka mengetahuinya. Dan ketika mereka melakukan perbuatan kekufuran itu sebabnya karena senda gurau. Ini sebab yang lain lagi. Ya, nanti saya akan sebutkan sebab-sebabnya, ya, kenapa orang meninggalkan tauhid, ya, saya ringkas. Tapi di sini kita ikuti dulu apa yang dijelaskan oleh al-muallif dalam kitab ini. Tadi di dalam surat At-Taubah ayat 96, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Janganlah kalian beralasan, tidak ada udzur bagi kalian, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Fa idza tahaqqaqta anna ba'dha sahabati alladziina ghazaw ar-Ruma ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafaru bisababi kalimatin qaluha 'ala wajhil mazhi wal la'bi, tabayyana laka anna alladzi yatakallamu bil kufri aw ya'malu bihi khaufan min naqsin malin aw jahin aw mudaratan li ahadin a'zamu mimman yatakallamu bi kalimatin yamzahu biha. Ayat ini, ya, kata beliau, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya sebagian sahabat saja yang ikut perang, ya, di sini perang Tabuk, ya, bersama dengan Rasulullah SAW, mereka saja dikufurkan sebab karena melontarkan sebuah kata dalam rangka senda gurau, bercanda saja, maka
akan jelas kepada kita bahwasanya orang yang meninggalkan tauhid, yang melakukan kekufuran atau mengamalkan kekufuran, kesyirikan karena sebab tadi takut kehilangan harta, takut kehilangan kekuasaan, kedudukan, atau untuk mencari pandangan manusia, maka sungguh ya ini lebih besar, lebih ditolak lagi, tidak diterima lagi. Karena apa? Yang bercanda saja, meninggalkan tauhid saja itu jatuh dalam kekufuran, kesyirikan. Taib. Ayat ini ya berkisah tentang para sahabat setelah melakukan perang Tabuk. Capek mereka ya. Nah, di antara mereka ada yang kemudian berusaha untuk menghidupkan suasana gitu Pak ya. Lalu mereka bersenda gurau. Apa senda gurau mereka? Mereka katakan ya, kami tidak mendapati ya ma ra'aitun nasa, kami tidak mendapati orang-orang arghabu butunan, yang perutnya itu paling buncit, wa ajbanu inda liqa'il adu, dan orang-orang yang pengacut ketika bertemu dengan musuh, kecuali para sahabat-sahabat. Ini bercanda saja mereka. Ya bercanda-canda saja untuk menghidupkan suasana. Tapi kemudian ucapan mereka itu, kata Allah Ta'ala, tidak ada udzur bagi kalian, sungguh kalian telah menjadi orang-orang yang kufur karena menghina para sahabat dengan kalimat tersebut. Ini bercanda gurau, tapi Allah nggak terima. Apalagi yang meninggalkannya karena permasalahan yang lebih besar lagi, alasan dunia, alasan kekuasaan, alasan ingin dicari pandangan oleh manusia, tentu ini nggak diterima, lebih tidak diterima. Nah, para ulama mengatakan, orang-orang yang mengatakan kata-kata bercanda ini menghina sahabat, sebagian mengatakan mereka adalah sahabat alladzina dha'ifu imanuhum, orang-orang sahabat, golongan sahabat yang lemah imannya ya. Namun sebagian lain mengatakan ini adalah orang munafik ya. Mereka orang munafik kan, tadi orang munafik begitu ya, sholat bareng, puasa bareng, jihad bareng Nabi, tapi ternyata nampaklah kekufuran mereka tatkala mereka menghina para sahabat. Perut yang paling buncit, paling takut ya, pengecut ketika berhadapan dengan musuh, dengan lawan. Nah, ucapan ini kata mereka bersenda gurau. Innama nakhudu wa nal'ab, kata mereka, kami ini hanya bercanda gurau ya Rasulullah. Maka kemudian Allah turunkan, la ta'tadiru, tidak ada udzur bagi kalian, sungguh kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Artinya orang munafik setelah menampakkan keimanan, maka tampaklah kekufuran mereka. Ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum. Ini ayat yang pertama yang menjadi prinsip bahwasanya ya orang yang meninggalkan tauhid ya karena bersenda gurau, ini termasuk ya jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Jadi nggak boleh Pak, tauhid itu dibuat main-main ya. Ini faedahnya ya, yang bisa kita ambil hukum di sini adalah tauhid itu tidak boleh buat main-main ya, bersenda gurau dengan Allah Ta'ala, dengan keesaan Allah Ta'ala, dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, nggak boleh. Kemudian al-ayatul tsaniyah, kemudian ayat yang kedua, ini adalah golongan orang yang meninggalkan tauhid tapi diterima karena udzur yang syar'i. Dalam surat An-Nahl ayat 106 sampai 107 Allah berfirman, Qaulu ta'ala man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Siapa yang kufur kepada Allah setelah keimanannya ya, illa man ukriha, kecuali siapa yang terpaksa sedangkan hatinya dalam keadaan iman kepada Allah Ta'ala. Walakin man syaraha bil kufri sadran fa alaihim ghadabun min Allah. Tapi siapa yang hatinya itu rela dengan kekufuran, maka bagi mereka murka dari Allah Ta'ala, walahum adzabun azim, bagi mereka adab yang besar. Dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya al akhirah, karena sungguhnya mereka itu ya lebih mencintai dunia dibandingkan akhirat. Ayat ini ya berkaitan dengan siapa? Dengan sahabat Ammar bin Yasir ya. Sahabat Ammar bin Yasir ini ya, ketika ayahnya Yasir dan ibundanya ya, istri Yasir disiksa oleh siapa? Abu Jahal ya, oleh Abu Jahal ya, sampai meninggal dunia. Dan keduanya merupakan dua korban jiwa atau dua yang syahid ya, yang pertama kali ya di zaman Nabi SAW setelah diangkat menjadi seorang nabi ya. Nah, Ammar ini ketika diminta untuk mendustakan Rasulullah, mendustakan Islam, mengatakan kalimat kufur, dia terpaksa mengucapkan itu
terpaksa akhirnya selamat kan. Datanglah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sambil menangis ya, menjadi-jadi dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya buruk." Ya. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Apa itu?" "Saya telah mengatakan kalimat kekufuran." Ya, lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana hatimu?" Kata Ammar bin Yasir, ya, hatiku mutmainnun bil iman. Hatiku itu ya penuh dengan keimanan. Lalu kemudian turunlah ayat ini, ya, "Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Ya, sungguh telah kufur ya pada Allah taala setelah keimanan kecuali siapa yang dipaksa ya sedangkan hatinya penuh dengan keimanan. Nah, ini ayat ini turun kepada Ammar bin Yasir. Jadi dari golongan yang pertama tadi yang mengimani tauhid dalam hati, mengucapkan tauhid dengan lisan, lalu kemudian mengamalkan tauhid dengan lisan, siapa mereka? Muslim. Yang kedua, siapa? Meyakini dengan tauhid dengan hati, mengucapkan dengan lisan, tapi mengkufuri tauhid dengan amalan. Berarti orang kafir. Contohnya siapa tadi? Firaun, iblis, Yahudi dan musyrikun. Yang ketiga siapa tadi? Yang ya mengucapkan tauhid dengan lisannya, mengamalkan tauhid dengan perbuatannya, tapi hatinya tidak beriman. Siapa mereka? Munafik. Nah, yang keempat ini adalah yang hatinya beriman ya kepada Allah ya. Dia hatinya beriman kepada Allah taala, lalu kemudian perbuatannya beriman kepada Allah taala, tapi lisannya ya kemudian mengucapkan mendustakan tauhid, tapi sebab karena apa? Terpaksa. Ini yang keempat. Ya, golongan manusia dengan tauhid. Hatinya beriman, ya, perbuatannya beriman, tapi lisannya ternyata apa? Mengatakan kalimat kufur, kalimat yang menolak tauhid, tapi sebabnya karena terpaksa. Dan ini diterima udurnya. Ya, sebagaimana kisah Ammar bin Yasir. Tasawurin, jadi ada 4 golongan manusia terhadap tauhid. Ya. Nabi khonifidin azanallahu yakum. Falam ya'dhurillahu minha ulai illa man ukriha ma'a kauni qalbihi mutmainnan bil iman. Ya, Allah tidak memberikan udzur kepada mereka yang meninggalkan tauhid karena sebab-sebab alasan tadi, ya, takut dimusuhi kaumnya, takut ketinggalan hartanya, dudukannya dan lainnya, kecuali siapa yang hatinya itu terpaksa sedangkan hatinya penuh dengan keimanan. Wa amma ghairu hadza faqad kafara ba'da imani. Yang selainnya ini maka sungguh dia telah kufur setelah keimanannya. Sawa'un fa'alahu khaufan aw mudaratan aw musyahhatan biwatnihi aw ahlihi aw ma'shiratihi aw malihi aw fa'alahu ala wajhil mazhi aw li ghairi dzalika min al-a'radi illa al-mukrah fal ayatu tadullu ala hadza min jihataini. Ya, beliau sebutkan juga ya, ternyata ada sebab-sebab lain yang menyebabkan seseorang itu meninggalkan tauhid ya karena khawatir ya dimusuhi oleh keluarganya juga. Ya. Bukan hanya kaumnya tapi keluarganya juga. Dia takut kehilangan hartanya, dia takut kehilangan kedudukannya, jabatannya, atau dia bercanda meninggalkan tauhid itu karena sebab bercanda senda gurau saja. Nah, ini semua enggak diterima. Yang diterima itu adalah yang terpaksa seperti kisah Ammar bin Yasir. Kemudian ayat ini yang menunjukkan bahwasanya Allah menerima udzur bagi yang terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran dari 2 sisi. Al-ula, yang pertama, qauluhu illa man ukriha falam yastathni Allahu ta'ala ila al-mukrah wa ma'lumun anna al-insana la yukrahu illa 'ala al-kalami aw al-fi'li wa amma aqidatul qalbi fala yukrahu 'alaiha ahadun. Sesungguhnya firman Allah taala, kecuali siapa yang dipaksa, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian kepada yang dipaksa, dan diketahui sesungguhnya manusia itu tidaklah dipaksa kecuali dalam hal ucapan atau perbuatan saja. Tetapi adapun keyakinan dalam hati fala yukrahu 'alaiha ahadun. Ya, kalau akidah keyakinan itu enggak bisa dipaksa. Jadi ini Pak, ada orang yang dipaksa. Sekarang ucapkan kalimat kufur. Bisa tidak? Ucapkan sekarang, bisa kan? Kemudian dipaksa, ayo injak Al-Qur'an misalnya. Bisa kan? Tapi kalau ayo dipaksa, yakin dengan ini, dengan kesyirikan ini, dengan kufuran ini, itu nggak bisa. Ya mungkin di lisannya iya, tapi hatinya tetap enggak. Jelas? Jadi hati itu tidak bisa dipaksa. Watsaniyatu, sisi yang kedua, qauluhu ta'ala, dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Firman Allah taala,
Karena demikian itu mereka mencintai kehidupan dunia di atas akhirat, ya. Fasaraha an hadzal kufra wal adaba lam yakun bisababil i'tiqadi aw al jahli aw al bughdhi lid dini aw mahabbatil kufri wa innama sababuhu anna lahu fi dzalika hazzan min hududid dunya fa atharahu 'ala ad-dini, ya. Nah, dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya telah ditegaskan kekufuran, ya, dan azab yang mereka terima, ya, bukan sebab karena keyakinan atau karena ketidaktahuan atau karena benci terhadap agama atau mencintai kekufuran, tapi sebabnya, ya, karena dia menginginkan bagian dari bagian dunia. Jadi ada motivasi harta dunia, pokoknya urusan-urusan dunia. Fa'atharahu 'ala din, lalu dia dahulukan urusan dunia tadi dibandingkan urusan agamanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala lebih mengetahui, dan salawat salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabatnya. Selesai kitab Kasyfu Asy-Syubhat. Alhamdulillah. Alhamdulillah selesai kitab Kasyfu Asy-Syubhat ini. Namun ada beberapa tadi yang perlu kita simpulkan. Pada khotimah ini tadi kita sudah jelaskan bahwa Syekh ingin menunjukkan kepada kita satu permasalahan yang besar, yaitu permasalahan apa? Penerapan tauhid dalam apa? Hati, lisan, dan ucapan dan perbuatan. Ya, hati, lisan, dan perbuatan. Ya, lalu kemudian Syekh menyebutkan 4 manusia dengan tauhid. Yang pertama muslim tadi, ya. Yang kedua kafir, yang ketiga munafik, yang keempat, ya, yang diterima udurnya karena terpaksa. Nah, kemudian saya akan ringkaskan terkait dengan sebab-sebab mereka menolak tauhid. Tadi sudah disinggung. Nah, di sini ada 7. Ya, saya sampaikan. Yang pertama, saya singkat. Yang pertama, karena mereka takut kehilangan dunia, khawatir kekurangan dunia. Kalau mereka, ya, melakukan tauhid ini, mereka akan kekurangan dari dunia, harta berkurang. Ya, artinya kalau mereka mengikuti kesyirikan, ya, mereka tetap mendapatkan keuntungan dunia. Ya. Bosnya bilang, "Ayo, ya, pakai atau yakini bahwasanya Tuhan punya anak. Kalau kamu yakini ini, gaji kamu saya naikin." Pilih mana, Pak? Hah? Ini enggak naikin. Kalau dia meninggalkan tauhid, oh iya saya ucapkan, ya, bahwasanya Tuhan punya anak, gitu, ya, lalu dia naikin gajinya. Tapi dalam hati, oh, nggak apa-apa deh, terpaksa saya. Pertanyaannya, terpaksanya itu diterima atau tidak? Nggak diterima. Karena keterpaksaannya itu tidak darurat sama sekali. Bosnya nggak ngacungin, ini digolok kan? Nggak diancam nyawanya kan? Maka tidak diterima. Kalau alasannya, oh yang penting saya dapat manfaat, hati saya yang penting tetap beriman, nggak diterima. Ini tidak diterima. Ini ikroh yang tidak diterima. Kalau Ammar bin Yasir jelas diancam nyawanya, ya, sehingga kemudian dia, ya, mengucapkan kalimat kekufuran. Baik. Ini yang pertama, sebab karena apa? Kekurangan harta dunia. Yang kedua, dia meninggalkan tauhid sebab karena apa? Karena kehilangan kekuasaan. Contohnya siapa? Contohnya di sini disebutkan, ya, terkait dengan raja Kaisar Romawi atau Kaisar Bizantium, Romawi Timur, ya, yaitu Heraklius atau dalam bahasanya Heraklu, yang hidupnya itu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 600 Masehi. Ya, pada saat itu Heraklius ini adalah seorang Nasrani, dia taat dengan agamanya. Lalu kemudian ketika mendengar, ya, di Jazirah Arab itu ada seorang nabi yang diutus, dia penasaran, dia panggillah Abu Sufyan. Abu Sufyan ini belum masuk Islam. Ya, Abu Sufyan kan masih suku Quraisy, ya. Datang di hadapan Heraklius. Ditanya, hadisnya panjang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Apakah laki-laki ini datang dari suku atau dari kabilah yang dikenal, yang dimuliakan, yang dihormati? Kata Abu Sufyan, iya. Quraisy yang dihormati. Apakah dia dari golongan orang-orang kaya? Kata Abu Sufyan, enggak, dari orang miskin. Kemudian ditanya lagi, apakah ketika ada orang-orang yang beriman kepada dia, pada nabi tersebut, lalu kemudian menyesal, keluar lagi dari agamanya? Kata Abu Sufyan, enggak ada. Semuanya dalam keadaan yakin. Terus ditanya oleh Heraklius, sampai kemudian Heraklius itu berkesimpulan bahwasanya betul, ini adalah seorang nabi yang juga disebutkan dalam kitab mereka.
Ya. Lalu kemudian Heraklius, ya, karena memimpin jutaan pasukan Romawi, ya, kekuatan Romawi pada saat itu luar biasa. Dalam riwayat tersebut disebutkan, falamma ra'a Hiraklu nafratahum. Tapi pasukan dia, ya, panglima-panglima dia, pengawal-pengawal dia, Heraklius itu sepertinya tidak suka, ya. Lalu kemudian ditanya, wa ayyasa minal iman? Qala rudduhum alayya. Jadi kemudian Heraklius bertanya, maukah kalian beriman? Ya, ini adalah nabi yang betul sesuai dengan yang dikabarkan oleh kitab kita. Tapi ternyata pengawalnya nggak ada yang mau. Mereka menolak. Lalu Heraklius ketika melihat itu, dia khawatir kalau dia tetap paksakan dia masuk Islam, pasti dia akan apa? Dilengserkan. Ya, pasti ditolak. Akhirnya apa? Akhirnya dia tetap, ya, menyimpan atau tidak mau mengamalkan ketauhidannya, ya, sehingga kemudian, ya, dia berkata, rudduhum alayya. Qala inni qultu maqalati anifan, ya, akhtabiru biha akhtabiru bika syu'unikum ala dinikum. Ya. Saya itu tadi bertanya kepada kalian hanya menguji keimanan kalian saja. Ya, jadi dia seakan-akan hanya sedang menguji, padahal dia yakin dengan hatinya, dengan lisannya tadi sudah diucapkan, tapi dia tidak mau mengamalkan tauhid tadi karena khawatir, takut kehilangan kekuasaannya. Artinya udzur ini diterima atau tidak? Nggak diterima. Akhirnya Heraklius dalam keadaan apa? Kafir. Jelas hadirin? Ini sebab yang kedua. Kemudian sebab yang ketiga, mudaratan li ahadin. Ingin cari pandangan manusia, cari kehormatan dari manusia, ingin dilihat oleh manusia. Dalam bahasa syariat disebut dengan mudahanah. Ya. Melakukan kekufuran, membenarkan kesyirikan, ya, karena ingin mendapatkan pandangan dari kaumnya. Ini juga tidak diterima. Jadi kalau hanya ingin mendapatkan pandangan manusia, ya, kemudian dia meninggalkan tauhid atau dia tidak mau mengamalkan tauhid, ya, maka tidak diterima. Meskipun dia yakin, meskipun dia ucapkan dengan lisannya. Sebab yang ketiga, masyahhatan biwatnihi, takut diusir oleh kaumnya sehingga tetap dalam keadaan kesyirikan, ya, meninggalkan ketauhidan. Ini juga sama, ya, sebab yang tidak diterima. Yang kelima, masyahhatan ahlihi, dia takut dihina oleh keluarganya, takut dicaci maki oleh keluarga besarnya, ya, maka ini juga tidak diterima. Contohnya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib adalah seorang, ya, paman Nabi yang yakin bahwasanya, ya, apa yang dibawa Nabi itu benar, dan dia ucapkan dengan lisannya. Dalam sebuah gubahan syair beliau mengatakan, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah. Sungguh aku telah mengetahui bahwa agama Nabi Muhammad adalah agama sebaik-baik manusia. Ya, laulal malamata au hadaron masabata lawajadtani samhan bidzaka mubinan. Kalau seandainya bukan karena aku takut dicaci maki, takut dihina oleh keluargaku, maka sungguh aku akan mengumumkan keislamanku dengan nyata, dengan terang benderang, kata beliau. Ya, beliau itu takut, ya, dicaci maki oleh keluarganya. Apa buktinya? Ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, siapa yang di sisi-sisi Abu Thalib? Abu Jahal, pembesar Quraisy. Itu semua kan keluarga, satu suku kan? Lalu kemudian ketika Nabi SAW mengajak Abu Thalib untuk mengucapkan kalimat tauhid, apa kata Abu Jahal? Ya Abu Thalib, ya, wahai Abu Thalib, ya, akankah engkau mengimani atau mengkufuri at-targhabu an millati Abdul Muthalib? Apakah kamu benci dengan agamanya Abdul Muthalib, ya, ayahnya, ya? Apakah kamu benci dengan agama ayahmu? Maka kemudian Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat tauhid. Dan saudara, ini sebabnya karena takut dibenci oleh keluarga. Jadi kalau keluarga besar kita nggak suka kita mengamalkan tauhid, ya, tidak menjadi alasan. Tetap kita melaksanakan tauhid dengan hati, dengan lisan, dengan perbuatan. Sebab yang keenam, mizah, bercanda. Nah, ini juga nggak boleh. Ya, dia bercanda melakukan kekufuran, ya, ya, dia katakan Tuhan ada 3, ini anak Tuhan dan lainnya, hanya bercanda gitu, nggak boleh. Ya, dalam bercanda ini, ya, aturannya, ya, Nabi bercanda atau tidak, Pak? Hadirin sekalian, Nabi itu bercanda atau tidak? Bercanda. Ya, tapi bercandaan Nabi SAW itu bukan dusta.
dan bukan berkaitan dengan agama. Ya, tidak boleh. Dan bukan mencaci maki, merendahkan orang lain, bukan. Ya, bercanda boleh, tapi ada aturannya. Tapi yang ketujuh, karena takut pemimpin. Ya, dia meninggalkan tauhid karena takut pimpinannya, takut presidennya, takut karena rajanya, takut karena pemimpin di lingkungannya. Ini tidak dibenarkan. Ya, seandainya kita dipaksa untuk keluar atau meninggalkan tauhid, tapi paksaannya itu masih paksaan yang biasa saja, bukan paksaan yang sudah ada golok di leher kita gitu ya, maka kita tidak ada udzur karena terpaksa. Ya, udzur terpaksa itu kalau dalam keadaan betul-betul telah sempurna keterpaksaannya, di antaranya terancam nyawa kita. Ya, di antaranya kita tidak bisa lagi melakukan perbuatan untuk memilih. Nah, itu baru namanya terpaksa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab Kasyfus Syubhat. Mudah-mudahan Allah SWT berikan pada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang dapat kita fahami dan dapat kita amalkan. Insyaallah kita lanjutkan nanti dengan kitab lainnya yang insyaallah akan diinformasikan oleh DKI. Allah a'lam bishawab. Demikian. Fadhal, ada waktu bertanya jawab atau cukup? Cukup insyaallah ya. Baik, kita cukupkan dengan doa majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.